Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Pagi hari Inspirasi Bisnis, kita akan membahas tentang bagaimana dukungan dan perjuangan untuk bisa berhasil dalam bisnis ya. Di studio telah hadir narasumber yang luar biasa, pejuang keluarga, pejuang bisnis ya, yang telah melalui berbagai cobaan dan tantangan dalam mensukseskan sebuah bisnis. Pagi hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Bu Melanie Armelia Deski. Beliau adalah CEO Empowerment Academy, sudah melakukan banyak pelatihan, training, coaching di banyak industri, di perbankan, di industri, di Kota Medan, bahkan sampai di luar Kota Medan. Dan beliau juga adalah CEO dari Trijaya Pratama Futures. Selamat pagi Bu Mili. Selamat pagi Pak Syan. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak sudah mengundang saya pagi ini. Thank you loh. Thank you. Sudah meluangkan waktunya. Dan sahabat Tribuners, ini sebenarnya dijadwalkan udah 2-3 minggu yang lalu ini karena ada kegiatan di luar Kota Medan dan sampai ke beberapa kegiatan rutin lainnya, sehingga hari ini baru bisa live bersama Tribun Medan. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menunggu Pak Syan. Bu Mili, ini kalau cerita tentang empowerment ya, Bu Mili membangun Empowerment Academy ini kan luar biasa ini. Tidak mudah ya. Tidak mudah. Karena tantangan di mana meyakinkan ya corporate dan kemudian bisa survive. Benar. Biasanya membutuhkan perjuangan waktu dan tidak sedikit kesempatan itu juga tidak serta-merta itu datang secepat atau yang kita inginkan lah, sesuai lah. Ini bagaimana Bu Mili, ini perjalanan bisa sampai saat ini sudah hampir 20 tahun ya? Iya, jadi awal-awalnya sih lebih banyak penolakan sih daripada yang iya gitu ya. Tapi saya senang belajar. Terus pengalaman kalau misalnya belajar itu harus datangkan guru dari Jakarta, dan nggak semua orang bisa mengikuti kelas-kelas mahal itu gitu ya. Jadi saya suka kalimat empowerment ini kan memberikan, menambahkan kekuatan, menambahkan power. Terus kalau saya merasa saya mendapatkan manfaat dari sana, saya yakin orang-orang lain juga membutuhkannya gitu ya. Sampai kemudian saya belajar bersama teman saya yang kemarin juga hadir di sini ya. Terus saya ketemu guru gitu ya. Ini guru yang namanya Bapak Yasir Utama. Oh iya. Iya, gurunya biasa, kita luar biasa. Dia katakan, Kamili ngajar deh gitu ya. Terus saya merasa saya ngajar gitu. Saya nggak pernah punya mimpi ngajar gitu, tapi saya punya mimpi untuk bisa bermanfaat emang bagi banyak orang, tapi saya nggak yakin itu adalah mengajar gitu. Tapi karena dia adalah orang yang saya percaya dan saya yakin tidak akan menjerumuskan saya ke jurang ya. Jadi saya sampai nggak bisa tidur gitu selama 2 minggu. Saya berpikir terus, saya disuruh ngajar gitu. Tapi kan kita selalu nggak yakin dengan kemampuan kita, yang mana orang mungkin bisa melihat potensi itu dengan sangat jelas, tapi kita nggak percaya diri gitu, bosnya kita mampu gitu ya. Akhirnya saya nggak bisa tidur, saya cari terus apa sih maksudnya gitu. Kemudian saya balik lagi, saya balik ikut seminar, saya ikut sekolah, ikut segala macam, sampai akhirnya saya memberanikan diri untuk mengajar. Dan kita membangun Empowerment Academy ini bersama Madam Puli, yang kita yakin bahwasanya kalau kita merasakan manfaatnya, kenapa kita tidak bagi manfaat ini sambil ini juga bisa menjadi mata pencaharian bagi kita berdua gitu. Luar biasa. Dan awalnya juga sebuah impian ya. Ada bertemu seorang guru yang tepat, dan kemudian bagaimana bisa menjadi yakin, Bu Mili. Kan waktu itu kan masih antara iya dan tidak. Iya dan tidak gitu. Iya dan tidak. Ya, tapi backgroundnya beliau memang senang sekali dia untuk bisa menjadikan seseorang itu bersinar gitu. Dan saya bukan yang pertama yang dia temukan. Jadi saya merasa kekuatan itu membuat saya pertamanya bukan yakin untuk saya bisa. Saya coba dulu.
Oh, Nah, kayak karena saya disupport, saya di guide, terus saya banyak bukan dipuji malah dikritik. Ya, ternyata untuk menjadi apa ya, sesuatu yang baik dan benar itu yang dibutuhkan tuh memang kritikan. Kritikan, terus komplainan, terus dan tidak semua orang bisa menerima seperti iya, itu dan ya, saya Bu, juga ya. tidak suka menerima itu gitu. Apa kita nggak bisa take kritik dengan lapang hati sebenarnya. Iya. Tapi kalau misalnya karena goalsnya di depan adalah saya mau tampil baik di depan, saya mau memberikan yang terbaik di depan, pasti memang harus dikritik gitu ya. Karena saya belum cukup pengalaman waktu itu, dan berhubung karena yang mengkritik adalah orang yang saya percaya, jadi saya nggak baper. Dan nggak boleh baperan, untuk apapun emang nggak boleh baperan gitu ya. Kalau misalnya saya di guide materi, saya langsung di apa namanya, di support, disiapkan, saya merasa oh ya, saya harus memberi kepercayaan diri dulu bagi saya, kemudian baru saya move on to materi kan gitu. Jadi materinya adalah hal yang berikutnya, tapi kemampuan saya untuk mengajar dan berbicara di depan itu yang hal pertama yang saya lakukan gitu. Supaya bisa deliver dengan baik ya, Iya. materi yang Iya. diamanahkan ya. Benar. Ketemu Pak Yaser di mana, Di Bu? Medan. Di Medan ya. Ya, kebetulan beliau ada datang. acara ya. Iya, beliau datang kemari, kita bikin beberapa kelas. Ya, kelas kedua dia udah langsung ngomong Kamili ngajar di depan. Karena memang waktu saya bekerja, saya memang sering training gitu, tapi training produk gitu. Jadi itu adalah modal awal kayaknya untuk bagaimana orang-orang bisa tertarik dengan apa yang saya sampaikan gitu. Dan saya flashback lagi ke belakang, saya menjadi tempat curhat bagi semua teman-teman saya gitu loh. Jadi mungkin karena orang seneng cerita sama saya, jadi saya pikir oh ya, mungkin kalau saya bisa ngomong sama 1-2 orang, kenapa nggak saya ngomong dengan banyak orang gitu, pasien. Ternyata bakat ini sudah ada. Ternyata sudah ada, Sudah tapi ada. saya nggak tahu gitu. Bakat alam ini sudah ada ya. Sudah ada. Nah ini Bu Mili, apa saja yang menjadi apa ya, seperti topik Ya. dari Empowerment Academy ini Oke. dan tujuannya? Oke. Tujuannya adalah supaya kita yang pastinya bisa bermanfaat bagi banyak orang, menjadi mata pencaharian bagi kita juga, yang halal dan bermakna hidupnya. Karena saya senang sekali ketemu dengan banyak orang, saya senang sekali ketemu dengan orang yang saya nggak pernah ketemu dan stranger gitu ya. Tapi kalau saya base-nya di Medan, saya masih bisa mencapai kota-kota kecil di Sumatera Utara ini, karena saya yakin tidak banyak trainer mau datang dari Jakarta sana dan pergi ke Dolok Sanggul, pergi ke Kisaran, pergi ke Tanah Karo ya. Karena kalaupun ada pasti kosnya makin mahal. Iya, benar. Dan belum tentu bahasa yang dia sampaikan itu dimengerti oleh orang Medan. Apakan dulu apa itu gitu ya. Jangan kayak gitu kali kalian. Nah, gitu. Jadi simple tapi memang terasa gitu loh. bahasa chemistry-nya dapat. Chemistry-nya itu dapat. Jadi dari mulai saya punya modal bahasa daerah ini, itu menjadi kekuatan bagi saya untuk bisa menyampaikan pesan dengan simple dan dimengerti. Ya, karena kalau memang orang lain yang datang ke Medan ini pasti dia harus beberapa kali dulu kan dicerna dulu ini maksudnya apa gitu ya. Iya. Karena orang Medan itu orang yang paling mau gampang. Ngomongnya juga maunya sedikit aja gitu ya. Maunya yang langsung ngerti gitu. Jadi saya yakin dengan kos yang tidak terlalu mahal, saya dan Ibu Puli bisa menjadi trainer yang bisa mencapai desa-desa ataupun kota-kota kecil di Sumatera Utara ini dengan bahasa yang mereka mengerti gitu. Luar biasa. Jadi sahabat Tribuners, apa yang dilakukan Bu Mili bersama Bu Puli ini adalah sesuatu yang sangat mulia ya. Amin, amin. Memberikan inspirasi training ke pelosok di Medan dan Sumatera Utara ini, meningkatkan pengetahuan supaya bisa lebih maju. Iya. Nah, mengenai audiens peserta nih, Bu, Iya. biasanya yang undang dari pemerintah, Iya.
daerah atau mandiri sendiri oleh kelompok tertentu atau yayasan atau institusi tertentu? Biasanya pemerintah karena memang kan banyak mereka harus kayak uji, kayak mereka harus tersertifikasi, terutama seperti kayak rumah sakit, karena materi kita banyak kan kalau ke daerah itu masalah komunikasi efektif, karena di mana-mana pelayanan itu kan tentang bagaimana body language, bagaimana bahasa yang disampaikan. Jadi yang paling aneh ternyata begitu saya nyampe ke daerah itu, saya harus ngajarin senyum, Pak Syan. Ngajarin senyum itu tuh kayaknya yang ternyata memang itu jadi masalah besar gitu ya, dengan melayani orang dengan muka yang jutek, melayani orang dengan muka yang datar itu menjadi komplainan kebanyakan bagi customer gitu. Jadi kalau kita merasa di sini kita senyum ramah itu udah biasa, tapi di di daerah-daerah belum tentu sama. Jadi kita banyak diundang oleh pemerintah juga, kebanyakan sih pemerintah ya, rumah sakit, kantor, bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik dan melayani dengan hati gitu. Karena kalau di pemerintah kan banyak yang harus memberikan pelayanan ya. Kalau pelayanan semua baik, masyarakat happy dan pasti tingkat kepercayaan pasti meningkat. Masalahnya kadang-kadang begini ya, karena kebiasaan. Kebiasaan ngomong di rumah disamakan dengan ngomong di tempat kerja. Jadi kalau misalnya ada yang tanya, selamat pagi, kira-kira resepsionisnya di mana ya? Di sana gitu. Harusnya kan kita harus lihat mukanya. Oh, di sebelah sana, di pintu kedua gitu. Jadi mau cepat di sana. Sementara di sananya itu orang kan ngelihat di sana tuh di mananya gitu. Jadi hal-hal yang jadi memang betul-betul memang back to basic ya. Jadi back to basic, memberikan mereka suatu masukan bahwasanya kalimatnya harus lebih lengkap gitu, nyaman dengan nada yang jangan tinggi gitu. Kita kan di sini kan banyak kan orang Sumatera kan ngomongnya kan langsung dari sol ya, do re mi fa sol gitu ya. Tapi sebenarnya hatinya baik gitu. Tapi kita nggak bisa melihat hati orang itu langsung, kecuali memang dari awal-awal kalimatnya. Iya, benar. Betul. Persepsi pertama itu sangat pertemuan atau kesan pertama itu sangat menentukan ya. Betul. Sehingga memberikan persepsi apakah nyaman, santun dan halus ya. Iya, betul. Dan terkesannya memang simple tapi tidak mudah. Iya. Karena ini harus merubah kebiasaan gitu, dan memang ini jadi masalah semuanya gitu. Mudah. Memang sahabat Tribuners kelihatannya mudah, tetapi sebenarnya diaplikasikan tidak gampang. Karena merubah kebiasaan seseorang itu yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun, apalagi di dalam lingkungan yang sudah terbentuk puluhan tahun itu tidak dan diterima mudah. Gitu loh. Selama ini mereka lakukan itu toh biasa-biasa aja, toh fine aja gitu. Dan mulainya dari mana untuk merubah itu, Bu? Jadi mulainya kan tidaklah mudah. Tidaklah mudah. Culture service ini tidak mudah. Jadi kalau saya selalu saya kembalikan mereka ke keluarganya. Saya kembalikan mereka, kalaupun mereka berubah untuk mempunyai komunikasi yang lebih baik, itu akan memudahkan mereka bersama suami dan anaknya. Jadi kalaupun mungkin di kantor atau di tempat dia bekerja itu tidak berdampak luar biasa, tapi yakinlah Bapak Ibu, saya sampaikan, apalagi ibu-ibu, anak-anak kita itu mencontoh apa yang kita lakukan. Kadang-kadang kita sering sekali misunderstanding dengan anak-anak di rumah, bukan kita nggak sayang, tapi kan kesannya anak-anak seperti tidak disayang karena kalimat-kalimat yang disampaikan sama ibunya. Misalnya contoh, kalau misalnya dia pengen anaknya lebih rajin, tapi yang dia sampaikan di rumah misalnya gini, ya udah makanya diberesin, males sekalipun. Padahal dia pengen anaknya lebih rajin gitu. Jadi kenapa tidak kalimatnya diganti lebih positif, lebih baik, dan itu juga adalah kebiasaan. Nah, jadi anak-anak kita juga akan mencontoh apa yang kita lakukan. Kalau itu tidak berubah dari
ibu-ibu tentunya nomor 1. Nah, itu nanti anak-anak juga akan jadi seperti kita, yang mana pasti kita mau anak-anak kita jadi lebih hebat daripada kita, kan begitu. Benar. Iya. Jadi saya balikin lagi ke coba deh. Ini bukan untuk kantor ini bukan untuk perusahaan ini, tapi ini untuk keluarga kita nih di rumah nih. Kita berubah dulu nih kalimatnya gitu, bahasanya. Bu Mili, di profil kan Ibu ada sebagai CEO juga ya, Trijaya Pratama Futures. Iya, benar. Ini masih aktif sampai sekarang? Ini perusahaan pertama yang saya lamar. Saya balik dari Australia tahun 2000. Kemudian saya mulai kerja tahun 2001. Ya, saya unemployment dulu 1 tahun karena ingin merasakan kemerdekaan. Sampai akhirnya bosen kok bangun jam segini, besok gitu lagi. Akhirnya saya melamar di PT Trijaya tahun 2001. Alhamdulillah sampai dengan hari ini saya melamar jadi marketing, lihatnya di koran. Waktu itu masih zaman koran ya Bu ya. Sekarang zaman koran ya, datang interview gitu ya. Nah saya di perusahaan ini saya banyak belajar hal-hal yang saya nggak yakin saya bisa, seperti training, saya menjadi leader gitu ya. Jadi waktu saya apply kerjaan itu lucu banget ya, itu tindik saya masih di mana-mana, pasien ada di sini gitu ya. Terus udah gitu, yang manajer saya melihat nih, dia bingung gitu antara saya terima kualifikasinya oke, tapi bentuknya begini. Terus udah gitu dia bilang kualifikasi kamu memantaskan kamu untuk jadi manajer, tapi kamu belum pernah bekerja. Dia bilang, iya saya belum pernah bekerja, belum punya pengalaman. How you manage people tapi you nggak pernah di manage gitu kan. Namanya manager tuh kan memanage people gitu ya. Iya juga, masuk akal gitu kan. Terus habis itu akhirnya kamu start dari marketing kalau mau. Saya mau, karena untuk apapun di hidup ini I say yes. Saya selalu katakan yes. Saya bisa nggak bisa pun I say yes gitu ya. Jadi akhirnya saya jadi mulai dari marketing, kemudian asisten manajer, sampai akhirnya saya mentok ya di puncak karena saya betah dengan orang-orang yang ada di sana. Ternyata pekerjaan itu bukan apa yang kamu lakukan, tapi how you blend with your people, itu yang paling penting gitu. Karena pekerjaan itu masih bisa dinegosiasikan. Pekerjaan itu masih, kita punya toleransi besar untuk pekerjaan. Tapi kalau dengan orang-orang yang berada di sekitar kita, toleransi itu yang susah untuk di adjust kalau kita tidak bisa getting along gitu. Karena untuk sukses itu perlu ada tim. Yes, benar. Nggak bisa jalan sendirian. Benar, itu dia. Support yang tadi waktu itu. juga terbatas. Waktu juga terbatas gitu. Bukan Superman untuk bisa ketemu banyak orang dalam waktu yang bersamaan. Betul. Pengalaman tadi ada Ibu cerita sedikit pengalaman belajar di Australia. Waktu di Australia berapa lama ya, Bu? Saya belajar di sana 6 tahun. 6 tahun. Iya. Di jurusan apa? Bermodalkan bahasa Inggris dari SMA Negeri 1 Medan gitu ya. Top SMA Negeri 1 Medan. Saya nggak ikut IF, saya nggak ikut LIA, saya nggak ikut apapun. Tapi memang dari SMP ibu saya membangun mimpi saya gitu ya. Membangun mimpi saya, kalau kamu sekolah di Australia nanti pilihan kamu akan hidup ini lebih banyak. Kamu bisa tunjuk mana yang kamu mau gitu. Bukan kamu ditunjuk, tapi kamu bisa menunjuk yang mana kamu mau. Bisa memilih gitu. Jadi ketakutan itu nggak ada, pasien. Maksudnya karena mimpinya itu dibangun sangat besar sekali gitu ya. Saya ambil waktu itu masih tahun 94. Tahun 94 yang mana saya tuh sebenarnya sukanya kayak desain art gitu. Tapi saya pikir saya anak paling besar di sekolah kan. Saya pulang nanti saya kerja apa gitu. Akhirnya saya ambil international marketing dan management gitu. Saya ambil itu. Waktu itu saya pikir marketing itu kan sales ya. Saya pulang ngapain nih? Apa jualan motor gitu. Saking persepsinya masih bisa luar biasa. Banyak hal yang dilakukan. Benar gitu. Segitulah yang saya dapat waktu saya sekolah. Ternyata marketing itu bukan cuman sales gitu ya.
Jadi saya pikir saya jual apa? Jual motor, jual mesin cuci. Waktu itu kan lagi apa namanya? Direct selling itu masih iya, kayak Electrolux gitu, ingat ya Mas? masih door to door, yes, ya. gitu. Persepsinya masih asosiasi masih di sana. banget, ya. Saya masih kerdil sekali gitu ya. Padahal kalaupun saya berangkat waktu itu saya udah tahu saya mau ngapain nanti, pasti saya mungkin jalan saya lebih kencang. Tapi saya berangkat saya nggak tahu mau ngapain. Saya berangkat saya nggak tahu saya mau jadi apa. Nah itu juga yang menginspirasi saya bergabung di Berani Bermimpi. Jadi ternyata mimpi itu memang sebelum kita sampai di tempatnya memang harus dibayang-bayangkan dulu, harus tahu dulu apa gitu. Apa yang kita bisa bayangkan kemungkinan besar terjadi. Gitu. Malah saya mungkin termasuk anak yang beruntung aja, belum mimpi tapi udah dapet gitu ya. Jadi belum mimpi udah berangkat, tapi saya nggak punya gambaran ada gitu. program dari bagaimana bisa terpilih memilih Australia. Jadi waktu itu ada beberapa teman saya yang udah di sono gitu. Jadi ada teman-teman baik saya yang udah di sana. Terus habis itu kita pikir lah Australia waktu itu lagi memang happening banget bagi anak-anak tahun 94 ya. Itu negara impian. Itu tuh negara impian. Semua orang mau ke sana. Yes, benar. Jadi saya adalah orang yang nggak pernah ikut bimbel, saya nggak orang yang ikut UMPTN gitu-gitu. Karena memang dari SMP saya pengen pokoknya harus sekolah Australia gitu. Jadi saya ambil marketing dan manajemen waktu itu, tapi bukan itu sih yang membuat saya seperti saya hari ini, bukan itu. Hidup mandiri itu di sana. Semua harus dikerjakan sendiri ya. Hidup mandiri. Karakter saya banyak berubah, keramah tamahan saya terhadap orang lain itu memang dibentuk waktu saya di sana. Saya dulu orangnya cuek banget, yang kalau orang nggak negur saya nggak perlu negur juga. Gue nggak ganggu lu jangan ganggu gue gitu ya. Tapi ternyata dengan keramah tamahan orang di sana yang berpapasan pun menyapa gitu, masuk toko menyapa, itu saya rasa tuh nyaman sekali jadi orang seperti itu. Jadi karakter saya itu yang mindset saya yang banyak berubah waktu saya di sana. Bukan kalau ilmu sih kita bisa belajar di mana aja, apalagi hari gini. Tapi karakter itu memang dibentuk saat kita melihat dan saat kita sendirian, saat kita merasakan saya memilih untuk jadi orang seperti ini gitu. Mungkin itu Pak. Setelah selama di Australia ada pengalaman-pengalaman yang saya nangis, luar biasa. Pasien nggak siap-siap bisa karena nangis nangis banget saya 1 Setegar tahun. Ibu bisa nangis juga. Karena belum ada internet. Jadi nelfonnya kalau nelfon dilihat dulu handphone, telepon itu rumah itu dilihat telepon nggak ya, karena mahal kan. mahal gitu. Jadi telepon nggak ya. Jadi begitu abis pulang dari sekolah, begitu pulang ke rumah sepi banget gitu. Yang paling menyiksa saya kan suka ngobrol ya. Yang paling menyiksa saya tuh nggak bisa ngobrol, nggak ada temen ngobrol pasien. Waktu itu sendirian ya? Sendirian, tinggal di apartemen sendirian. Di kelas dari SMA 1 negeri itu nggak punya teman dari sini. Nggak punya teman. Lagian saya harus ambil bahasa dulu gitu kan. Begitu nyampe rumah nggak tahu itu yang ditengok dinding gitu, terus abis itu nggak bisa ngobrol. Dan itu semua yang bisa hanya baca ya. Iya, cuman bisa baca, dan itu juga nggak menarik gitu ya, karena kita lagi mikir sendirian gitu. Sampai akhirnya saya setengah tahun kemudian baru pindah sama teman-teman. Itu perasaannya udah enak lah, ada teman ada teman ngobrol gitu. Pas pulang ke rumah masih ada tanda-tanda kehidupan gitu. yang selama setengah tahun pertama itu seperti kering banget. Banget. Saya pikir kalau tahu kayak gini sedihnya saya nggak pergi. Untung tidak tahu. Untung almarhum ibu saya cuma membayangkan kamu bakal di sana ini segala macam. Motivasinya luar biasa. Ibu saya tuh visioner. Jadi dia benar-benar mungkin ini adalah mimpinya ya, yang dia tularkan sama saya, akhirnya menjadi mimpi saya juga. Maka tadi saya rasa setiap saya mengajar juga saya pasti encourage ibu-ibu untuk memang mereka harus lebih mau up to date gitu ya. Karena begitu ibu saya menerapkan itu kepada saya dan saya rasa itu benar, saya wariskan lagi sama anak saya juga gitu. Jadi mimpi saya tularkan lagi sama anak saya menjadi mimpinya, dan kemudian dia juga bisa dapat apa yang dia mau. Ternyata mindset itu memang powerful gitu, apalagi kalau yang disampaikan oleh ibu-ibu. Luar biasa. The power of ibu-ibu benar. Ini bisa belajar banyak ya. Hari ini kita bisa
mendengar sharing ya. Saya dengarnya pun semangat jadinya ya. Dan ini sungguh luar biasa, Bu Mili ya. Yang dari tidak tahu cuman berbekal mimpi yang ingin dicapai, cita-cita yang lebih tinggi, akhirnya kesulitan-kesulitan di depan mata dapat teratasi di sana. Dan bagaimana hubungan dengan para dosen di sana, Bu? Pada awalnya kan belum terbiasa. Pada awalnya terkejut ya, karena kan kita panggil nama gitu ya. Sementara kalau di sini harus sopan, pakai bapak, pakai ibu. Di sana langsung panggil namanya. Kecuali tidak terbiasa ya. Nggak terbiasa kan karena one way communication kan. Saat guru bertanya aja kita boleh jawab. Jadi saya tuh selalu di label anak yang ribut di kelas gitu ya. Karena saya tukang ngobrol. Jadi kita nggak boleh ngomong kalau gurunya nggak nanya. Sementara di sana ya apa yang kamu butuh ya kamu tanya gitu ya. Sampai akhirnya saya pikir memang, dan saya nggak suka sekolah dulu sini pasien, karena saya nggak happy dengan cara mereka mengajar gitu ya. Apalagi saya orangnya auditori yang memang harus intonasi enak ya. Maksudnya kelasnya harus fun, happy gitu ya. Sementara kalau itu kan mereka ngajarnya cuma tulis apa segala macam. Jadi saya rasa kayak I'm wasting my time gitu. Jadi saya sebelum jam pulang sekolah pasti udah pulang duluan. Jadi saya menikmati kelas di sana karena kita tuh bercerita gitu kan, storytelling is everything kan. Jadi dosen-dosen di sana juga begitu gitu. Jadi kita diminta untuk jujur. Ya kalau misalnya emang kamu nggak bisa ya kamu bilang gitu. Jadi kamu dikasih extra time, kamu dikasih extra perhatian gitu kan. Nah itu yang saya pikir, kalau dengan cara mengajar seperti ini, saya pikir semua orang juga suka sekolah. Dan nyaman gitu dan loh. Terbuka untuk belajar. Bener, terbuka untuk belajar gitu. Jadi memang mereka tempatkan diri mereka as a friend gitu loh. Dan inilah yang Ibu bawa ke empowerment ini ya. Iya, itulah yang saya rasa emang harus kayak gini. Siapa juga mau belajar kayak menyiksa gitu kan. Belajar supposed to be fun gitu kan, harusnya. Jadi sahabat Tribuners, belajar dari Empowerment Academy. Pasti nyaman, asik, dan bisa mengetahui banyak hal. Iya kan, seperti kayak Oprah Winfrey bilang kan, dia bilang itu luar biasa. Iya, dia katakan you don't learn from people you don't like. Iya, benar itu. Tapi itu benar banget. Jadi saya memang waktu pertama kali saya harus mengajar di depan, dari mulai awal saya masuk, saya memang harus 10 kali lebih ramah, 10 kali lebih tersenyum sumringah daripada peserta. Karena I need to be like first kan gitu ya. Saya harus disukai dulu gitu. Sebelum saya mulai mengajar, saya harus disukai dulu gitu. Sementara waktu saya sekolah dulu, gurunya makin killer, makin keren gitu perasaan dia gitu. Padahal kita juga nggak suka belajar dari orang yang killer. Sangat berbeda ya Ibu. Sangat berbeda, benar. Dan itulah yang menginspirasi Bu Mili bisa menjalankan dengan baik Empowerment Academy ini ya. Mudah-mudahan. Pernah mengalami titik rendah dalam hidup ini? Beberapa kali ya. Beberapa kali dalam hidup ini, tapi tidak dengan pekerjaan ya. Biasanya dengan keluarga gitu ya. Apalagi kalau misalnya lagi baru kehilangan orang yang kita sayang. Dan ada juga, saya tuh orangnya kalau misalnya lagi mengalami titik terendah itu, I need time for myself. Jadi saya nggak tukang curhat. Walaupun saya tukang cerita, tapi saya nggak tukang curhat kecuali saya ditanya gitu ya. Dan kemudian saya nanya sama diri saya sendiri sampai capek gitu, sampai capek. Dan kemudian I give myself time gitu untuk aku nikmati dulu ini gitu, seberapa nggak enaknya, seberapa sulitnya, sampai saya capek dengan merasakan yang nggak enak ini gitu. Ada beberapa kali pastinya saya merasakan waktu yang nggak bersemangat sih sebenarnya, karena ternyata semangat itu walaupun gampang ngomongnya, ayo semangat yuk, ayo semangat ya gitu, ternyata itu buat saya tuh susah untuk di pick up kalau memang saya belum menentukan ataupun mengambil sikap gitu. Dan berbicara lebih mudah daripada menghadapi. Benar, betul. Makanya support itu perlu, dan memang kita harus berada di antara orang-orang yang kita tahu mensupport kita dengan ikhlas gitu loh, bukan mensupport kita dengan ada kepentingan gitu. Dan yang paling benar adalah
ya gitu, orang-orang yang kita tahu memang dari awal emang karena sayang, mereka pun komplain karena sayang, mereka kritik karena sayang, bukan karena keberatan gitu. Biasanya yang memberikan support ini keluarga atau ada teman-teman juga ya? Biasanya keluarga, ya. keluarga, teman-teman dekat yang saya percaya gitu, yang memang dari day one memang ada bersama saya gitu, karena mereka happy untuk kesuksesan saya juga, walaupun di antara pertemanan juga ya, maksudnya walaupun kita memang tahu bahwasanya itu adalah teman baik gitu, teman kita, tapi saya rasa itu benar gitu, nggak semua orang ingin kita sukses itu benar juga. Iya. Jadi harus pilih juga orang yang tepat ya, yang bisa mendukung kita, betul, bisa membimbing kita, setidaknya bisa memberikan kita support supaya bisa tetap maju terus, betul, ya Bu ya. Betul, kita butuh komunikasi dengan tapi memang orang-orang kita harus itu. bilang sih, kadang-kadang orang nggak tahu kita sedang ada masalah sebenarnya, apalagi perempuan ya. Jadi kalau misalnya kita butuh support, kita harus sampaikan di awal, coba gini ya, coba dulu dengar cerita saya gitu. Jadi memang kita harus sampaikan, dan kita kadang-kadang kan orang-orang tuh kalau curhat semaunya dia, dia belum tentu orang yang menerima dia curhat itu juga ready gitu ya. Nah, jangan-jangan karena orang di saat dia sedang membutuhkan bantuan itu kan pikirannya lagi galau di antara ambil atau nggak ambil, iya atau nggak iya gitu ya. Tiba-tiba nanti dikasih support yang salah pula gitu kan. Jadi makin kacau. Jadi makin kacau. Jadi your circle is matter ya. Maksudnya orang-orang yang terdekat kita itu memang itu memang manusia yang luar biasa, yang harus kita lihat benar-benar gitu. Karena menentukan masa depan kita ke depannya ya. Sahabat Tribuners, circle atau lingkungan kita yang bisa support, yang bisa memberikan ke arah yang lebih baik ya. Lebih baik di sana. Tapi kalau masih belum ketemu ya, upayakan bisa ketemukan orang seperti itu. Kadang-kadang tapi ada keyakinan nggak? Misalnya kita positif vibrasi, pasti kita akan menarik orang-orang yang satu frekuensi dengan kita. Nah, balik lagi di bagian situ, kita harus punya tujuan dulu. Kadang-kadang gini, yang punya badan juga nggak tahu sebenarnya dia maunya apa gitu, mau kemana, dia maunya apa, dia nggak tahu gitu. Karena menurut saya kalau kita udah punya tujuan dan kita tahu kita maunya kemana dan mau apa, itu nggak akan sesulit itu. Kita pasti, saya yakin banget dengan semesta ini pasti menempatkan kita di orang-orang yang tepat, di orang-orang yang satu vibrasi tadi itu. Kalau kita tahu tujuannya, misalnya saya mau ke Jakarta, ya saya pasti diletakkan di gate yang memang orang-orangnya bakal berangkat ke Jakarta dong. Gak mungkin yang ke Bali, ke Bali atau ke Banda Aceh gitu, karena memang itu berbeda gitu. Nah, kadang-kadang saya belajar dari sekolahan anak saya ya. Jadi mereka di sekolah itu diajarkan how to make a decision. Jadi ternyata banyak sekali orang-orang bukan karena usianya pun susah memutuskan untuk dirinya sendiri gitu loh. Sampai-sampai akhirnya ya udahlah, nggak apa-apa lah, aku merasakan aja apa yang aku rasakan, karena memang dia nggak berani untuk mengambil keputusan gitu. Dan itu juga yang bikin orang-orang di sekitar kita juga bingung. Ya sekarang kita mau kasih saran, tapi lu tuh maunya apa dulu, nggak tahu. Ya terserah aja gitu ya. Jadi apalagi perempuan-perempuan Pak, sampai-sampai kadang-kadang di hubungan, di relationship manapun gitu, baik pertemanan walaupun rumah tangga, dia lebih rela membiarkan dirinya tersiksa daripada mengambil satu keputusan dan sikap, karena nggak tahu apa maunya. Sebaiknya apa yang perlu dipersiapkan Bu? Knowledge ya, mungkin ya, skill dan sebagainya ya. Artinya juga memberikan sesuatu yang value ya, buat family supaya nanti bisa semakin lama semakin. Tapi sekarang di era digital teknologi yang semakin berkembang, pekerjaan profesional bukan hanya diisi oleh laki-laki, sudah banyak CEO itu perempuan ya. Sekarang kan tidak harus bekerja dengan tenaga, tapi dengan mind, pengetahuan. Benar Pak Shen bilang, banyak diisi oleh perempuan. Dan saya juga, kenapa saya rasa saya masih dibutuhkan ya di perusahaan saya bekerja, karena setiap ada masalah pasti saya harus menyelesaikan itu, karena
pendekatan saya kepada orang-orang yang ada gitu, karena saya bisa menempatkan diri di tengah-tengah, tidak memihak, dan perempuan itu kan kalau bekerja pakai perasaan, ya. Jadi pekerjaan yang dibutuhkan perasaan, maka saya dipanggil lah. Nah, supaya lingkungan pekerjaan itu lebih asik, kondusif, nyaman, kondusif, hangat, gitu ya. Energi itu bisa lebih tinggi ya. Iya, benar. Jadi yang dibutuhkan sebenarnya perempuan-perempuan juga harus banyak belajar, gitu, dan punya tujuan di mana prioritas tertingginya. Kadang-kadang kan ada prioritasnya anak, ada prioritasnya suami, ada prioritasnya orang tua. Bagaimana menyeimbangkan semuanya nih, Bu Mili? Mungkin prioritas juga pasti berubah-ubah. Saat ini prioritasnya mana gitu, dan harus selalu di-recheck lagi gitu. Dan komunikasi is the key, benar-benar communication is the key. Kalau kita nggak suka, kita sampaikan. Jangan kita nggak suka, kita tumpuk-tumpuk ya, sampai dan membuat orang lain tuh mengira-ngira ya kan. You cannot read people mind gitu ya. Apalagi perempuan, dia berharap orang lain bisa membaca pikirannya, sementara itu impossible gitu loh. Pengennya dimengerti, pengennya disayang, dihargai, dipahami. Sementara nggak mungkin itu terjadi kecuali kita sampaikan ya. Apa yang kita mau harus kita sampaikan walaupun itu nggak enak. Dan mungkin kita ngomong dulu ya, kita mau meluruskan ya. Supaya kita benar-benar di track yang sama gitu. Persepsi, arti, dan arah yang sama yang sama. Itu it's happen juga dengan partner bisnis seperti saya dengan Ibu Puli ya. Karena nggak ada dua orang yang bisa disatukan dengan langgeng terus-terusan, itu impossible. Suami dan istri pakai cinta sebesar apapun juga nggak akan bisa disatukan terus-terusan. Namanya manusia, masing-masing punya keinginan dan kemauan. Kuncinya itu jangan baper. Komunikasi ya. Dan komunikasi kan kita ngomong, yuk kita luruskan yuk. Maunya kamu apa, maunya aku apa, kau maunya gimana, aku maunya kayak mana kalau kita bikin begini gitu ya. Harus toleransinya yang diperlebar gitu ya. Yang mana kali ini I let you win, besok she let me win gitu ya. Saling menghargai, saling you support don't have to win all the time. Kamu nggak perlu menang setiap saat dengan setiap orang. Terutama begitu kamu ngomong sama siapa. Begitu saya ngomong sama papa saya tidak pernah menang dan saya ikhlas dan saya rela karena saya nggak ada guna menang dari dia. Tapi bagi mungkin untuk bisnis dan lain-lain, saya ada saatnya harus menang. Tapi kalau dengan orang tua, dengan orang yang kita sayang, kadang dengan anak juga nggak perlu menang gitu. Yang penting kita luruskan keinginan kita sama-sama. Pokoknya targetnya nyampe sana ya, sama-sama nanti nyampe jam 7 ya. Ya udah biarkan aja dia memilih jalannya. Yang penting kita sampai sana sama-sama gitu loh. Ini menarik. Ya. Jadi dengan demikian pasti komunikasi lebih nyaman, lebih adem ya. Benar. Padahal tujuannya sama. Sama tujuannya. Yang penting tujuannya sama, caranya yang nyaman, yang adem ya. Karena semua orang pengen punya cara masing-masing gitu. Just respect their way gitu loh. Dan cara yang berbeda atau cara yang tidak nyaman, itulah awal dari mungkin perselisihan. Iya, itu perselisihan yang gak ada guna gitu. Karena nyampe sana tetap jam 7. Tapi suasananya udah gak enak. Padahal tujuannya sama ya, jam 7 sampai di tujuannya sama, iya. Oke, menarik ini Bu Mili. Syarat atau sukses di dalam menjalankan sebuah bisnis dan bisa tahan lama. Bisa tahan rahasianya lama. Ini, Bu Mili. Yang paling pertama sih bukan bisnisnya, kenali pertama diri kita sendiri. Yang kedua, kenali rekan bisnis kita. Saya rasa sih ini adalah syarat yang paling mutlak gitu untuk di bisnis apapun juga. Kalau memang bisnis apapun bagus ya. Yang paling sulit itu adalah kebanyakan pecah kongsi itu karena nggak cocok gitu, nggak cocok dengan rekan bisnisnya gitu. Kalau yang pasti dalam kita memplanning suatu bisnis, kita udah pasti bikin bisnis plan yang bagus banget gitu ya. Cuman tadi itu caranya, dia mau cara seperti apa, saya mau cara seperti apa, memang harus ketemu di tengah-tengah dan selalu dicek gitu. Dan kalaupun banyak punya hati yang besar aja untuk memaafkan gitu. Punya hati yang besar untuk memaafkan. Dari segi skill, apa yang harus ada
untuk keterampilan ya, Iya. untuk bisa sukses atau melewati proses bisnis kan penuh liku-liku. Iya, betul, Kita harus betul. hadapi klien, Iya. harus hadapi supplier, Iya. harus hadapi tim kita Betul, dan sebagainya. betul. Keterampilan yang wajib untuk bisa berhasil. Keterampilan yang wajib yang pastinya adalah, kalau saya sih tetap communication skills, Skill ya. dan juga keterampilan yang kita nggak punya, yang pasti kita butuh orang lain. Iya. Ya, kita nggak bisa bikin semua sendirian, kita butuh orang lain. Kadang-kadang saya dan Pak Shen adalah rekan bisnis ya. Mungkin Pak Shen maunya caranya Pak Shen, Iya. saya maunya caranya saya. Dan kadang-kadang menyelamatkannya adalah kita perlu orang ketiga untuk bisa setuju Iya. dan dengan tidak saling menyakiti hati yang lain. Jadi saya pikir kalau misalnya memang cara saya dan cara partner saya sudah agak berbeda, pasti kita coba kita pakai inilah si ini alternatif lain untuk, jadi kita sama-sama menang kan. Iya. Juga nggak sama-sama kalah, nggak sama-sama menang. Itu menurut saya lebih bagus. Betul. Dan sahabat Tribuners, inilah kunci sukses di dalam berbisnis, saling menghargai, win-win solusi, Iya. jangan sampai ada yang dirugikan. Iya. Pasti bisnis itu Betul. akan maju dan langgeng untuk jangka waktu yang lama. Betul, ya. betul. Bu Milih, Iya. visi kedepannya Ibu. Oke. Apalagi yang akan dicapai? Semua sudah ada. Oke. Sebenarnya belum ada semua, tapi mimpi itu kan, kalau saya bilang di Berani Bermimpi, jargonnya mimpi itu nggak boleh didiskon. Mimpi itu nggak boleh didiskon. Jadi kalau mimpi harus yang besar, harus yang banyak gitu ya. Karena kadang-kadang mimpi-mimpi itu yang membuat kita semangat bangun pagi gitu. Karena Iya. masih ada yang kita tuju gitu, Iya. masih ada yang kita capai. Saya pengen punya sekolah, saya pengen punya Oke. sekolah, ya minimal sekolah untuk public speaking ya, untuk, karena waduh saya nyampe ke Australia saya nggak Iya. bisa ngomong, saya rasanya kayak terkungkung gitu, saya mau ngomong tapi nggak berani gitu. Iya. Rasanya apapun yang kita punya kemampuan, ilmu, ide gitu, tapi kalau kita nggak berani menyampaikannya, itu kan jadi Iya. sia-sia. Sementara semua orang wajib untuk bicara kan gitu ya. Nah, visi kedepannya Empowerment Academy bisa punya satu bisnis communication school yang nggak besar, yang kecil dan friendly gitu ya, yang mana bisa memberikan inspirasi bagi banyak anak-anak bangsa, anak Indonesia juga. Luar biasa. Ya, kalau saya nanti kan saya pengen merubah kurikulum Pak Shen. Oh iya. Saya pengen sekali bisa merubah kurikulum di Supaya sekolah. communication dan public speaking itu ada masuk di. Iya, benar. Karena itu salah satu keberhasilan di dalam bisnis. Benar kan? Menurut Pak Shen gimana dengan? Iya. Saya lihat itu banyak yang setiap CEO, pemimpin perusahaan pasti harus bisa komunikasi. Benar. Kan? Terjemahkan visi misi ke Iya, semua level, ke eksternal juga. Iya, benar. Makanya saya pikir di antara segitu banyak kurikulum di sekolah itu, terutama SMA gitu ya, kenapa nggak satu diganti, ditambah, atau bagaimana dirubah lah satu lagi kurikulum berteman. Oh iya, relationship itu Relationship penting ya. building itu penting banget, karena Tapi ada beberapa sekolah yang sudah menjadi ekstra kurikuler. Iya. Dan itu Bagi menjadi anak-anak yang beruntung dengan wajib. sekolah-sekolah mahal, mereka punya kurikulum itu, karena gak gampang untuk menghadirkan pembicara. Iya, benar. Dan nggak mudah untuk menegur orang duluan. Tapi ini adalah bukan masalah di nilai ya, tapi itu adalah kesempatan juga, Bu. Iya. Ini kesempatan bagi Empowerment Academy bisa masuk ke sebuah, saya bisa katakan itu adalah kebutuhan yang sangat besar. Iya, benar. Dengan dengan dunia sekarang ini ya, kayaknya kalau kita masih mikir-mikir tegur nggak ya, nanya nggak ya, itu kayak terlambat sekali. Apalagi gitu. Sekarang ya jualan semua pakai handphone, pakai live ya, harus bisa ngomong bicara. gitu, dengan mimik muka yang menarik gitu, kan gitu. Sementara orang Indonesia ngomong tuh nggak pakai mimik muka. Ya ini pasti sukses besar ini. Amin. Mimpinya Bu Mili nih ya kan. Amin. Selain memiliki cerdas melayani, mendeliver materi, juga melihat peluang pasar yang besar. Ini sangat besar. Karena market kita dibutuhkan di mana saja. Dibutuhkan di mana saja. Ya. Ini adalah market yang sangat gede. Insyaallah, mudah-mudahan. Semoga berhasil. Amin. Terima kasih banyak Pak Shen. Sebagai penutup, Bu Mili, ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada sahabat Tribuners atau kepada khususnya ibu-ibu di
Oke. seluruh Indonesia. Oke. Terima kasih banyak Tribuners ya udah mengundang saya hari ini di sini. Semoga apa yang disampaikan menjadi menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi banyak orang. Yang saya sih memang selalu katakan, untuk apapun dalam hidup ini I say yes. I say yes, walaupun saya nggak tahu, I say yes. Saya belum pernah melakukannya pun I say yes, karena di situ ternyata begitu saya challenge diri saya kasih diri saya tantangan, di situ juga saya tertantang untuk bisa melewatinya, walaupun bukan dengan baik, tapi saya udah pernah. Dalam hidup ini yang paling penting sama saya udah pernah sih Pak Jen, udah pernah ini, udah pernah itu, ya. I feel rich, saya merasa saya kaya kalau saya udah pernah, dan semoga saya bisa menjadi banyak manfaat untuk banyak perempuan-perempuan juga di Sumatera Utara ini. Terima kasih banyak Pak Jen. Terima kasih Bu Milih yang sudah hadir ya, menginspirasi. Ini pembicara yang sangat menginspirasi ya, saya dengarnya juga sangat wow ini ya, perjalanan dari Medan menuju Australia sampai bisa membangun perusahaan, people connection, bisa memberikan women solusi dan bisa survive dan berkembang saat ini. Saya yakin Ibu pasti akan merealisasikan ini ya, sekolah communication ini ya. Amin. Bersama Ibu Puli nanti. Bersama Bu Puli ya, pasti akan berhasil. Amin. Sahabat Tribunas, demikianlah inspirasi bisnis pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat Tribunas. Sampai jumpa episode selanjutnya yang selalu menarik untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih.